Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang HTML, kemudian tentang form pada HTML, tabel juga, dan sedikit tentang CSS. Baik, mari kita mulai saja. Jadi untuk membentuk suatu file HTML, maka terdapat dua bagian yang harus ada di dalam file HTML. Yang pertama adalah ini, doctag HTML, dan kemudian bagian tag HTML-nya sendiri. Nah, jadi untuk membuat file HTML kita bisa melakukan membuat file baru. Misalnya di sini saya memakai program Visual Studio Code. Jadi pada Visual Studio Code ini saya bisa buat file new text file. Nah, kemudian saya bisa save as. Di save as ini jangan lupa nanti ketika kita men-save-nya kita save sebagai HTML. HTML. Nah, pastikan di file name-nya juga ekstensinya sudah berubah menjadi .html. Nah, kita tidak perlu, sebenarnya untuk membuat file HTML kita tidak perlu memakai Visual Studio Code, kita bahkan bisa memakai Notepad. Tapi jika kita memakai Notepad, ingat untuk ekstensinya harus kita tuliskan sendiri, jadi harus namanya kemudian .html, terus nanti save-nya sebagai all types. Jadi salah satu penanda file kita itu adalah HTML ya mempunyai extension .html. Nah, setelah kita save, maka nanti nama save-nya nama filenya menjadi .html. Di sini saya membuat namanya contoh.html. Nah, kemudian di dalam bagian tag HTML sendiri, tag HTML juga mempunyai dua bagian juga, yaitu adalah tag head dan kemudian ada juga tag body. Nah, perhatikan bahwa di dalam HTML hampir semua tag akan ditutup menggunakan nama tag sendiri, tapi ada forward slash di sini. Nah, jadi hampir semua jadi jangan sampai salah, jangan sampai lupa untuk menutup tagnya. Nah, kemudian perbedaan bagian head dengan body ini, di bagian head pada dasarnya bagian head ini adalah ketika nanti kita membuat menjalankan file HTML-nya, cara menjalankannya mudah saja. Buka saja file HTML yang telah kita buat, lalu buka di browser pilihan Anda. Di sini saya akan pakai browser Chrome. Jadi misalnya di browser Chrome ini saya buka. Nah, oke, sekarang kan belum ada apa-apa ya. Nah, ini belum ada apa-apa karena memang isi file HTML itu juga masih kosong. Nah, nanti yang bagian head itu biasanya akan mengubah tulisan yang ada di sini. Untuk dasarnya seperti itu, dan pada body akan mengubah semua tampilan yang ada di sini di dalam tutup isi dari halaman yang akan kita lihat. Nah, kemudian di dalam jadi kita akan coba misalnya pada head saya akan membuat judul dari halaman yang akan dibuat. Nah, ini karena belum ada judulnya, maka dia pakai judul dari nama file itu. Nah, untuk membuat nama judul halaman HTML kita bisa pakai tag title. Misalnya di sini saya buat namanya adalah coba HTML. Nah, kita save, kemudian kita bisa refresh saja file HTML kita yang telah terbuka. Nah, maka bisa Anda lihat sudah berubah menjadi coba HTML. Nah, itulah untuk yang tag title pada bagian head. Sebenarnya ada beberapa lagi yang bisa dimasukkan di head, tapi pada intinya jika ada yang kelihatan berubah di title di bagian head, maka dia akan berubah di bagian judulnya. Kemudian untuk pada bagian body, jadi di dalam HTML terdapat berbagai jenis elemen. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas itu adalah ada elemen teks, kemudian elemen gambar. Nah, pada elemen teks
sebenarnya kalau ketika kita mengetikkan suatu teks di dalam bagian body, maka dia akan langsung muncul di bagian isi HTML ini. Nah, kita coba saja. Halo, misalnya kata-katanya adalah halo, ini pertama kali saya coba. Kita save. Maka ketika kita jalankan, maka teksnya sudah muncul. Nah, untuk elemen teks ada beberapa juga elemen atau tag-tag yang tag yang bisa kita masukkan di body. Misalnya pertama ada elemen heading. Elemen heading bentuknya adalah ini, ada H kemudian diikuti dengan angka. Angkanya itu dari 1 sampai 6. Nah, ketika kita memasukkan teks ini di dalam tagnya, misalnya seperti ini, perhatikan apa yang berubah. Maka teksnya akan membesar. Jadi heading ini biasanya dibuat untuk membuat judul suatu tulisan. Nah, pada heading semakin besar angkanya, maka tulisannya semakin kecil. Nah, kemudian ada juga tag, misalnya tag HR. Nah, tag HR ini akan membentuk garis horizontal ketika dijalankan. Jadi bisa untuk membatasi bagian judul. Nah, untuk tag HR ini dia tidak perlu ditutup dengan backslash di belakangnya. Hanya tadi saya bilang sebagian besar. Berarti tidak semua. Nah, kemudian ada teks, ada elemen P, yaitu untuk membuat paragraf. Nah, jadi kalau misalnya kata-kata ini saya teruskan berulang-ulang, maka ketika kita save lalu kita jalankan, maka terbentuklah suatu paragraf. Nah, tetapi bisa kita perhatikan di sini bahwa walaupun saya enter ketika saya membuat file HTML-nya, tapi dalam tampilan tidak ada efek enter sama sekali. Maka untuk membuat efek enternya, salah satu caranya bisa memakai tag ini. Kita pakai tag BR. Nah, ini akan memberikan efek enter. Jadi kalau misalnya saya kopikan saja ini file paragraf kita, misalnya seperti ini. Tapi misalnya saya perbanyak saja ini. Seperti ini, maka ketika kita jalankan, ada efek enter di sini, ada elemen BR di sini. Nah, tetapi jika misalnya kita ingin membuat teks yang betul-betul, jadi misalnya kalau kita buatnya mungkin pakai BR agak lama, misalnya kalau ada beberapa banyak enter gitu kan. Nah, kalau kita memang betul-betul membuat tampilannya persis sesuai dalam teks HTML kita, sebenarnya ada elemen untuk ini, yaitu misalnya namanya itu pre, yaitu penyanyi adalah preformatted. Jadi apa yang kita tulis di sini dalam tag pre ini, dia akan membuatnya persis seperti yang kita tuliskan. Makanya ketika kita jalankan, maka dia akan seperti ini. Nah, di sini ada tab di sini karena memang sebenarnya ini sebelum pre ini kan dia langsung, tapi setelah di sini kan ada beberapa tab. Jadi ketika kita hapus seperti ini, nah maka intinya tidak akan hilang. Nah, sebenarnya masih banyak elemen lain, yaitu ada juga elemen misalnya elemen untuk menebalkan tulisan, B, memiringkan, I, dan sebagainya. Silakan Anda explore sendiri elemen-elemen teks yang ada di HTML.
Nah, kemudian untuk elemen gambar terdapat tagnya bernama ini img. Nah, kemudian ada src sama dengan. Nah, maka inilah tag untuk memunculkan gambar. Nah, misalnya, jadi untuk memunculkan gambar kita harus pertama punya file gambarnya satu folder dengan file HTML-nya. Jadi di sini saya sudah memindahkan suatu gambar yang berjudul dessert. Nah, maka untuk memunculkan gambarnya nanti di browser kita melalui file HTML yang kita buat, maka di dalam src ini harus diikut tanda petik 2, kita masukkan namanya. Saya dessert.jpg, kita save, maka akan ditampilkan gambarnya. Karena kita tidak mengatur besar, lebar dan tinggi gambar, maka dipakai gambar ukuran originalnya. Nah, jika kita ingin mengaturnya, bisa kita tambahkan atribut, misalnya tambahkan atribut width, misalnya bisa kita pakai dalam bentuk persen, 50% misalnya, maka lebarnya akan dibuat menjadi 50% lebih kecil, tapi tetap dia mempertahankan proporsi gambarnya. Kemudian untuk pengalamatan dari gambarnya, sebenarnya gambarnya tidak harus dalam satu folder. Bisa juga kita misalnya dia ada entah di dalam folder lain atau malah di atas foldernya sendiri. Tapi kalau dia misalnya di dalam folder lagi, jadi setelah misalnya kita buat di sini, kita buat folder baru, misalnya folder gambar seperti ini. Nah, rupanya gambarnya itu ada dalam folder gambar. Jadi satu level file gambarnya itu satu level di dalam file HTML-nya. Maka kita harus masukkan juga nama foldernya. Tapi cara menuliskannya seperti ini. Folder gambar, kita tambahkan backslash setelah dari nama folder. Jadi seperti ini gambar dessert.jpg. Misalnya jadi ketika kita jalankan gambarnya masih ada di sini, tapi jika kita lihat misalnya kita tidak tambahkan tadi, misalnya kita tidak tambahkan apa-apa, kemudian sebentar kita save, maka filenya akan tidak terbaca. Nah, untuk jika misalnya file gambarnya berada satu tingkat di atasnya, maka kita bisa pakai backslash. Jadi ditandai titik dua seperti ini, titik. Nah, maka kalau misalnya kita pindahkan tadi file gambarnya menjadi satu tingkat di atas, misalnya seperti ini, gambarnya sekarang di sini, maka ketika kita save, nah, bisa tetap terbaca. Seperti itu aturan untuk menuliskan alamat file di HTML. Baik, itu untuk elemen gambar. Nah, kemudian biasanya di dalam HTML kita juga bisa membuat berbagai form. Untuk membuat formnya, misalnya elemen dari form itu, biasanya kan form itu untuk menginputkan sesuatu ke dalam HTML. Misalnya kita mau mengambil suatu data, misalnya form login atau form biodata. Nah, kita bisa pakai elemen form seperti ini. Nah, di dalam elemen form ini terdapat berbagai macam elemen-elemen tersendiri, tag-tag tersendiri. Yang pertama ada elemen input tag text. Jadi seperti ini, input type text. Nah, untuk gambarnya saya hilangkan saja dulu, atau misalnya saya perkecil saja supaya nanti bisa tetap muncul namanya. Nah, ketika kita membuat form, kita masukkan input type text, maka akan muncul suatu semacam text box yang di sini kita bisa menginputkan sesuatu, yaitu berbentuk teks. Nah, ini bisa kita berikan nama. Jadi misalnya di sini bisa kita menginput nama. Kita sini bisa nama seperti itu. Maka ketika kita jalankan,
dia akan seperti ini. Jadi kita atur saja letaknya, misalnya letakkan dia di sini, yang nama input type text ini. Nah, maka dia akan berubah sesuai urutannya. Nah, jadi untuk beberapa yang lain ada misalnya input text misalnya seperti ini tadi, yang kalau mau yang lebih bagusnya seperti ini, kita buat formatnya. Misalnya ada masukkan NIM mahasiswa, misalnya kita buat form untuk biodata mahasiswa. Kita pakai BR untuk menurunkan, untuk membuat efek enter. Nah, sehingga tampilannya kan seperti ini. Nah, misalnya kemudian ada lagi input type password. Nah, ini untuk memasukkan password. Jadi ketika kita lihat, kita gunakan input type passwordnya, maka kita gunakan terdapat password. Bedanya input text dengan input password, ketika kita menggunakan input type password, maka tidak akan teksnya tidak akan kelihatan, akan disamarkan. Nah, kemudian selain itu ada lagi input type radio. Nah, input type radio dia itu gunanya untuk memberikan kita pilihan, tetapi nanti pilihan yang bisa didapatkan, yang bisa dipilih hanya satu. Jadi ketika kita jalankan dengan format seperti ini, maka kita akan mendapatkan dua jenis pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ketika kita jalankan misalnya jenis kelamin, kita klik laki-laki bisa terpilih, kita klik perempuan maka hanya perempuan yang terpilih, laki-laki tidak terpilih. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk input type radio wajib diberikan nama, karena ketika tidak ada namanya maka dia akan bisa terpilih kedua-duanya atau keseluruhannya. Kemudian ada lagi input type date. Ini akan untuk agar kita bisa menginputkan tanggal. Nah, untuk penginputan tanggalnya ini akan berbeda pada setiap masing-masing browser. Jadi pada browser Chrome dia akan menginputkan tanggal seperti ini, pada Mozilla dia akan berbeda. Nah, walaupun pada intinya agak mirip tapi akan berbeda style. Nah, kemudian ada lagi input type checkbox. Input type checkbox ini juga untuk memberikan kita pilihan, tetapi berbeda dengan radio. Input type checkbox, di sini kita bisa memilih lebih dari satu pilihan, sehingga ketika kita jalankan, misalnya hobi bisa beberapa pilihan. Saya pilih membaca dan olahraga, bisa saya pilih lebih dari satu. Nah, setelah itu ada lagi jenis inputan yang lain, yaitu misalnya input file. Nah, ini input file ini agar kita bisa input file berarti dengan cara diunggah, sehingga ketika kita jalankan, misalnya kita mau mengunggah foto, kita mengambil data foto, maka kita bisa menyuruh pengguna untuk mengunggah filenya. Dia akan membuka seperti ini. Nah, setelah itu ada lagi untuk select. Nah, ini agak berbeda dengan secara sintaks, secara kode. Di sini dia tidak pakai input type, tapi dia pakai elemen select. Nah, kemudian dalam select ini untuk memberikan pilihannya, jadi ini untuk memilih juga, dan memilihnya tidak hanya salah satu, tapi akan berbeda jenisnya dengan yang radio. Jadi di sini setiap pilihan ditutup diapit dengan tag option. Nah, jadi ketika kita jalankan, maka dia akan memberikan efek drop down. Nah, jadi dia akan memilih seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada lagi input type hidden. Kalau input type hidden dia akan memberikan semacam form tapi yang isinya tidak kelihatan. Jadi ketika kita masukkan di sini, maka dia tidak akan kelihatan di bawahnya, dia disembunyikan.
setelah itu ada juga jenis inputan text area. Nah, text area ini dia agak mirip dengan select, yaitu tidak diikuti dengan kata input. Nah, tetapi text area ini gunanya untuk memberikan inputan yang lebih banyak dari inputan teks biasanya. Bahkan kita bisa menginput dengan lebih bebas, bisa pakai enter dan sebagainya. Nah, kita lihat diikuti dengan untuk membuat input dengan text area, kita pakai elemen text area, kemudian kita tetapkan berapa baris dan berapa banyak karakternya. Karakter di sini diwakilkan dengan column. Jadi kalau di sini ada 40, berarti nanti dia panjang per baris itu adalah 40 kolom, ada 40 karakter. Dengan baris yang tersedia itu ada 5 baris, sehingga ketika kita jalankan, nah seperti ini. Jadi ke kanan ada 40 kolom, tapi ke bawah juga dia ada 5 kolom sebelum dia membutuhkan scroll ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, barulah dia muncul scrollnya kalau mau lebih banyak. Seperti itu untuk text area. Selanjutnya ada dua jenis input yang agak mirip, maka saya akan langsung buat sekaligus kedua-duanya. Yaitu input type submit dan input type reset. Nah, untuk input type submit dan reset, nah ini adalah dia akan menghasilkan tombol submit dan tombol reset. Tapi di sini kita bisa berikan value agar nama tombolnya berubah. Jadi ketika kita jalankan, maka terdapat muncul tombol submit dan tombol reset yang kita buat nama dengan kita buatkan nama menjadi dengan nama login dan batal. Nah, untuk tombol submitnya sendiri, tombol submit itu gunanya dia akan mengirim file inputan pengguna dalam form ini. Tapi untuk file reset dia akan mengembalikan keadaan form seperti semula. Jadi seperti misalnya saya masukkan di sini pilihan-pilihan seperti ini misalnya, kemudian saya tekan reset, di sini nama batal di sini. Nah, hilang. Karena memang keadaan awalnya form kita semua isinya kosong. Nah, itulah untuk berbagai jenis-jenis elemen di tag form. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian ada lagi juga elemen table. Nah, untuk memahami elemen table, jadi elemen table di dalam HTML, untuk membuat table dalam HTML, yang pertama kita bentuk itu barisnya. Maka misalnya kalau saya buka Excel, ya ini sudah terbuka Excelnya. Jadi misalnya kita akan membuat tabel yang berukuran 3x3, misalnya seperti ini. Maka untuk membuat tabel di HTML kita harus tentukan dulu berapa banyak barisnya. Oh, berarti di sini ada 3 baris. Nah, karena di sini ada 3 baris, nanti kita setiap baris kita lihat ada berapa kolom. Oh, rupanya setiap baris ada 3 kolom. Maka karena dalam HTML ukurannya adalah baris dulu baru kolom, maka untuk membuat tabel, misalnya saya buat file baru saja. Jadi di sini saya sudah membuat file HTML baru lagi untuk membuat untuk memberikan contoh untuk tabel. Jadi tag pada tabel yaitu ini table dalam bahasa Inggris. Nah, tadi saya sudah bilang, saya sebutkan tadi sebelumnya, untuk membuat tabel dalam HTML kita mulai dengan baris dulu. Jadi karena di sini misalnya kita akan membuat 3 baris dan 3 kolom, atau misalnya saya tambah satu lagi, misalnya saya membuat tabel yang berisi 4 baris dan 3 kolom, maka saya buat dulu barisnya. Tag untuk baris itu TL. Nah, karena saya membutuhkan 4 baris,
maka saya harus menuliskan ini sebanyak 4 kali. Misalnya seperti ini, ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, setelah saya tentukan ada 4 baris, maka saya buat lagi menjadi saya tambahkan lagi masing-masing baris 3 kolom, yaitu dengan perintah td. Nah, berarti ini kita butuh 3. Seperti ini. Seperti ini. Nah, tetapi nanti ketika ini dijalankan, dia akan masih kosong. Jadi karena kosong, karena tidak kelihatan bordernya. Nah, jika kita ingin memunculkan bordernya, kita berikan atribut border pada table. Misalnya kita berikan saja 1 pixel. Kemudian misalnya kita isi dengan tabelnya seperti ini, kita isikan di dalam td, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita bisa juga memberikan efek seperti merge center pada Excel, yaitu kita menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, kita bisa memakai atribut ini atribut closepad. Nah, pada td. Nah, jadi misalnya kita berikan di sini karena kolom kita sebanyak 3, maka kita buat atribut closepad yaitu sebanyak 3. Nah, jadi kemudian kita misalnya isikan di sini misalnya mahasiswa, gitu kan. Maka efek yang akan terjadi, terdapat baris baru yang isinya hanya 1 kolom, tapi dia sepanjang 3 kolom seperti ini. Tapi ya kalau kita misalnya membuatnya dia merge center pada barisnya, maka kita pakai nanti row span seperti itu. Nah, sebenarnya untuk font tadi yang telah kita buat, tampilannya kan belum seperti font pada umumnya di web. Nah, bisa kita gabungkan dengan tag tabel agar bentuk formnya kelihatan lebih baik. Nah, misalnya kita pakai contoh seperti ini. Jadi kita buat formnya di dalam tabel. Nah, karena ingin membuat tabelnya, jadi form di dalam tabel, maka kita buat form yang di atas tabel, sehingga nanti di dalam tabel kita bisa masukkan elemen-elemen dalam form, yaitu berbagai input type tadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, misalnya kita buat form, kemudian kita buat tabel. Nah, di sini ada kita buat satu baris yang isinya yaitu 1 kolom yang sudah di merge. Nah, misalnya kita beri judul biodata mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita buat lagi satu baris lagi yang isinya nim. Nah, tetapi di sini tadi ya kita masukkan langsung. Di sini kita bisa minta inputan karena kita bisa masukkan tag form. Jadi di sini untuk nim kita berikan input type, kemudian di sini bisa kita atur size-nya untuk input type text. Jadi misalnya di sini kita buat size 10, jadi nanti panjang type text-nya itu sebanyak 10 karakter. Misalnya di sini nama kita berikan 30 karena itu biasa normalnya orang di Indonesia. Kemudian alamatnya kita berikan 50, nah, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita bisa buat kita kombinasikan elemen table dengan elemen form, sehingga ketika kita jalankan, nah ini sudah lebih rapi karena sudah lebih tertata. Apalagi kalau misalnya kita hilangkan bordernya di sini, misalnya dirasa bordernya kurang baik, dilihat. Nah, dia sudah lebih teratur. Nah, setelah itu, sebenarnya untuk mengatur format-formatnya, maka kita bisa
menggunakan CSS. Nah, CSS itu terdapat 3 jenis CSS. Yang pertama itu adalah inline CSS, kedua ada internal CSS, kemudian ada external CSS. Nah, inline CSS dia berarti dan di dalam tag tersebut kita berikan sintaks-sintaks CSS langsung ke dalam tabel tersebut. Jadi misalnya pada contoh yang saya buka di sini, saya jalankan dulu. Nah, tampilannya dia seperti ini. Nah, di sini kan sangat berbeda dengan form yang telah saya buat di contoh. Jadi di sini dia sudah memakai perintah-perintah CSS. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk di bagian formnya sendiri, nah seperti inilah tulisan CSS di dalam tag yang seperti saya bilang tadi, yaitu berarti inline CSS. Jadi kita buka dengan kata style sama dengan, nah kemudian semua yang di dalam style ini bisa kita satukan, seperti ini. Nah, jadi bisa di sini kita berikan style background color. Nah, jadi untuk tulisan CSS dia akan mengikuti format seperti ini. Nama style yang akan diberikan, kemudian diikuti titik 2, kemudian nilainya, terus diakhiri dengan titik koma. Sehingga di sini stylenya adalah background color, kita berikan yellow, terus colornya black, terus family-nya misalnya Courier New. Maka kita lihat hasilnya setelah dijalankan, maka dia akan hanya pada formnya sendiri yang warnanya kuning. Nah, kita pilih tadi yellow, kemudian color di sini adalah warna untuk teksnya. Di sini kita pilih black, maka di sini black. Misalnya kita berikan di sini blue, maka teksnya akan menjadi biru. Nah, bisa Anda lihat di sini. Nah, seperti itulah inline CSS. Jadi ketika melihat kata-kata style di dalam suatu tag, maka kita bisa pastikan itu adalah perintah CSS. Jadi di sini kita lihat di sini di body, ya seperti ini di body. Nah, di body dia juga masih pakai inline CSS di sini. Nah, jadi sebenarnya di dalam CSS ini dia akan mengikuti aturan dari bawah ke atas, dalam artian seperti ini. Di sini pada body kita telah menentukan background colornya seperti warna ini, sekitar ungu-unguan. Maka sebenarnya semua di dalam body ini backgroundnya menjadi ungu. Nah, tetapi kenapa formnya dia tetap warna kuning walaupun kita buat di body backgroundnya warna ungu? Hal itu karena yang pertama akan dilakukan itu yang bagian paling dalam. Jadi dia akan melihat dulu form dulu. Oh, form warnanya kuning. Oke, saya utamakan dia dulu yang kuning. Jadi nanti semua yang backgroundnya tidak berwarna, tidak memiliki warna, tidak diatur dalam CSS, maka dia akan otomatis akan mengungukan seperti itu. Jadi ketika misalnya tadi pada form, misalnya saya hilangkan yang kuning ini, kemudian saya save, maka formnya akan mengikuti warna background body seperti itu. Tapi karena kita di sini bisa, kita tadi di sini memakai background color kuning, maka ini dia utamakan yang kuning dulu. Nah, berbagai perintah CSS sangat banyak, jadi silakan dieksplor sendiri. Tapi begitulah cara menampilkan style CSS dalam HTML. Itu satu cara, yaitu inline CSS. Kemudian ada lagi cara kedua, yaitu internal CSS. Nah, internal CSS ini kita masukkan di tabel di tag head. Nah, di sinilah tadi saya bilang sebenarnya head itu tidak hanya sebenarnya untuk membuat title, ada berbagai macam. Nah, salah satunya itu untuk memasukkan kode CSS tadi. Nah,
Jadi internal CSS kita berikan di sini ada text style. Nah, text style. Jadi di sini kita harus perhatikan tata cara tulisannya. Nah, di sini text style-nya di sini kita pilih dulu tag yang akan kita ubah stylenya. Misalnya di sini saya akan mengubah tag table. Dari semua nanti yang di tag table, semua yang di tag table, berarti mulai dari sini. Nah, dia akan diubah semuanya seperti itu. Maka di sini table misalnya kita bikin kita buat border collapse. Nah, border collapse ini dia mengakibatkan tadi border yang agak aneh yang ada 2 lapis tadi. Di sini kita buat di sini ada border yang 1 px tadi dia kan kayak 2 lapis. Nah, karena dia border collapse, dia akan hanya jadi 1 garis saja. Nah, jadi kalau tadi misalnya kita hilangkan yang tabel ini, maka tampilannya seperti ini mungkin kurang enak dilihat. Nah, tapi dengan adanya border collapse ini, maka yang tadinya seperti double itu menjadi 1 garis saja. Nah, jadi di sini kita masukkanlah. Jadi diikuti dari nama tagnya, kemudian kurung kurawal, nah kemudian style nama perintah style CSS yang kita akan buat. Jadi ada border collapse, jadi sama tetap mengikuti nama stylenya, .2, terus nilainya, titik koma, seperti ini. Maka di sini bisa kita lihat ada padding di sini. Padding berarti pada bagian TD-nya, pada bagian kolomnya. Jadi tidak langsung dia tertempel ke ujung, tidak rapat seperti ini. Jadi ada spasi seperti itu. Ada misalnya font family, font size untuk ukuran huruf, ada colornya tadi seperti tadi. Border yang bisa kita hilangkan, misalnya untuk border radius misalnya di sini. Pada tag input pada input type submit, untuk mengubah style CSS input type submit untuk yang tombol submit tadi, seperti ini cara tulisannya. Jadi harus diperhatikan. Jadi untuk misalnya border radius ini dia akan membuat tombolnya agak melengkung. Dengan kalau dia sisi-sisinya melengkung, tapi kalau dia nilai sudah 50%, maka dia akan berbentuk oval seperti ini. Seperti itulah inline CSS dan internal CSS. Sebenarnya ada ketiga, yaitu external CSS. Tapi external CSS akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Semoga ilmu yang saya share ini bisa bermanfaat bagi kita semua.